Baik, terima kasih. Kita mulai kegiatan Healing by Consulting pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. eh, Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara Healing by Consulting bersama Dr. Kim Toko yang nanti akan diwakilkan oleh Ibu Wita terlebih dahulu. Sebelum memulai acara, kita mari mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar acara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin di sesi pertama ini dari Bu Wita ada penyampaian pokok-pokok tentang kesehatan terlebih dahulu atau bagaimana Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Ibu Wita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Utami, suara saya bisa terdengar jelas ya? bisa Ibu? Oke, oke, baik. Salam kenal buat teman-teman semua. Saya di sini Hadi Astuti Witasari dari Natronal juga, begitu ya. Akan membersamai Bapak Ibu semua dalam acara Healing by Consulting yang diadakan rutin oleh Natronal setiap 2 pekan sekali. Selanjutnya, masih dalam suasana Idul Fitri, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Naturonal yang senantiasa berusaha membersamai Bapak Ibu semua dalam ikhtiar menuju sehat dengan herbal tentunya, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kami dalam membersamai Bapak Ibu semua, dalam melayani Bapak Ibu semua masih banyak kekurangan dan harus kita terus menerus begitu ya dalam pelayanan dan dalam suasana Idul Fitri ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kita dalam melaksanakan ikhtiar kesehatan ini tentu banyak sekali yang apa ya, ilmu-ilmu yang harus kita ketahui begitu ya. Karena sejatinya dalam ikhtiar menuju sehat ini memang banyak sekali jalan begitu sebenarnya. Dan kita semua meyakini begitu bahwa satu-satunya yang dapat menyembuhkan, satu-satunya maha penyembuh itu hanyalah Allah begitu. Segala ikhtiar, segala cara, segala usaha yang dilakukan itu hanya sekedar ini ya, usaha begitu, ikhtiar atau jalan. Akan tetapi tidak kemudian itu menjadi apa ya, penentu gitu sebuah kesembuhan. Oleh karena itu, cara yang dilakukan itu bisa bermacam-macam begitu. Akan tetapi dalam memilih cara yang bermacam-macam ini tentu kita tidak sembarang memilih saja gitu ya. Akan tetapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan, kemudian dengan berdasarkan keilmuan kita, berdasarkan keilmuan dari orang-orang yang telah lama menggeluti bidang ini, telah lama mengadakan riset, mengadakan penelitian begitu ya, dan juga bisa mempunyai keahlian di bidang pengobatan. Oke, baik Bapak Ibu semua untuk acara kali ini. mm, Kami kembalikan kepada Mbak Utami selaku MC untuk membacakan kasus-kasus yang sudah dikumpulkan yang akan dibahas pada sore hari ini. Silakan Mbak Utami.
Baik, terima kasih. Sesuai dengan yang disampaikan dari Ibu Itasari, di sini saya selanjutnya akan membacakan beberapa case yang perlu dikonsultasikan. Untuk case yang pertama, silakan Mbak Talita bisa di next slide. Dengan nama inisial S, jenis kelamin laki-laki, usia 76 tahun, berat badan dan tinggi badannya tidak diketahui, dengan riwayat penyakitnya tidak seperti amlodipin, ondansetron, dan cefadroxilin. Kemudian ada juga ursodeoxycholic acid dan sulcrafat sirup. Diagnosa penyakitnya atau keluhannya itu ada nyeri ulu hati dengan keluhan pada lambung dan tensi. Tensi yang paling terendah itu 110/85 dikarenakan yang bersangkutan biasa memiliki tensi yang tinggi. Mohon disarankan untuk racikan herbal. Oke, baik. Eh, ini ya untuk case pertama adalah laki-laki umur 76 tahun begitu ya. Dan ini sudah tergolong ini ya, usianya sudah sepuh begitu. Nah, di sini saya melihat bahwa sudah ada riwayat pengobatan begitu ya yang dikonsumsi itu seperti amlodipin. Eh, di sini kemungkinan memang pasien tersebut sudah mengalami hipertensi begitu ya, karena memang kemudian sudah mengkonsumsi amlodipin. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal begitu ya yang kemudian menyebabkan pasien ini ditambah gitu ya, ditambah obat-obatannya itu adalah ondansetron, cefadroxil, kemudian yang lain. Kemungkinan kalau saya duga ondansetron dan cefadroxil ini adalah temporary aja gitu. Jadi hanya diberikan pada waktu yang singkat karena memang untuk ondansetron dan cefadroxil ini tidak bisa diberikan pada jangka waktu yang lama begitu. Ondansetron di sini kemungkinan adalah sebagai anti mual muntah begitu ya karena di sini pasien tersebut mempunyai eh, apa namanya keluhan nyeri ulu hati begitu. Kemudian apa namanya ada pada lambung, nyeri ulu hati dan keluhan pada lambung begitu ya. Nah, hal ini bisa sangat berhubungan karena adanya kemungkinan asam lambung yang tinggi yang banyak begitu ya atau pH lambungnya itu rendah atau kemudian terbentuk gas-gas di dalam pencernaannya sehingga menyebabkan katup di apa namanya di lambungnya itu apa ya kendor seperti itu ya karena adanya tekanan dari gas di dalam pencernaannya sehingga menyebabkan ini seperti mungkin sendawa begitu kemudian keluhan-keluhan di lambung begitu. Nah, kemudian oleh dokter di sini direkomendasikan ini obat-obat yang di saluran pencernaan seperti ondansetron sampai sukralfat begitu. Nah, eh, rekomendasi saya di dalam kasus ini adalah kita pisahkan menjadi dua begitu ya. Yang pertama adalah keluhan pada lambung dan nyeri ulu hati. Ini bisa dijadikan satu penyelesaian begitu. Kebetulan belum lama ini saya juga mengalami hal yang sama begitu ya. Lebih kepada karena sepertinya menurut saya itu karena pola makan yang berubah begitu ya dari puasa kemudian menjadi tidak puasa dan aspek kelelahan mungkin ya. Kelelahan banyak apa namanya terforsir gitu sehingga ada keluhan seperti ini juga mirip seperti ini dan kemudian untuk herbal yang dikonsumsi, kami rekomendasikan itu kalau produk yang dari natural itu ada binomah, begitu. Binomah ini sangat efektif dikonsumsi pada saat perut kosong, begitu. Jadi seperti kemarin saya juga seperti itu pada saat bangun tidur perut kosong itu segera kita minum binomah pada saat itu bisa 2 sampai 4 kapsul begitu karena benomah itu isinya itu adalah polisakarida yang diperoleh dari eh, apa tepung
tepung pisang batu, dan kemudian tepung Garut begitu. Nah, ini sangat efektif untuk melapisi dinding lambung begitu ya, apabila terjadi luka atau juga dia dari tepung pisang batu itu kaya akan magnesium yang dia akan menurunkan pH lambung begitu. Nah, ini sangat efektif begitu ya. Saya saja yang kemudian memang saya sendiri tidak sebenarnya tidak mempunyai keluhan lambung begitu, akan tetapi pada saat itu timbul gejala seperti itu, minum 2 kali gitu ya. 2 kali itu hanya 2 hari begitu. Maksudnya eh, setiap pagi bangun tidur itu minum sebanyak 2 kali itu sudah normal kembali begitu. Jadi ini menurut saya sangat efektif begitu. Dan nanti kepada pasien S ini direkomendasikan untuk mengkonsumsi Benomah tersebut eh, sebanyak itu ya 2 sampai 4 kapsul pada saat bangun tidur begitu. Dan kemudian apabila memang gejalanya berat, itu bisa dilakukan sehari sampai 3 kali begitu. Akan tetapi hal ini memang yang paling efektif itu dikonsumsi saat perut kosong begitu ya, sehingga polisakarida itu bisa bisa efektif begitu di dalam pencernaan. Nah, nanti kalau misalnya kemudian memang agak parah begitu, bisa sampai sehari 3 kali. Akan tetapi memang sebelum mengkonsumsi Benoma ini sebaiknya 1 jam sebelumnya itu tidak ada asupan makanan yang masuk begitu. Kalau minum tidak apa-apa begitu ya. Nah, sebaiknya seperti itu supaya kemudian efektif. Nah, selanjutnya untuk tensinya itu digunakan kalau produk yang dari Naturonal itu adalah apa? Untuk tensi itu Mbak, produknya Untuk adalah tensi itu noten. Noten ya. Digunakan Noten. Di dalam Noten itu ada beberapa herbal yang efektif begitu, yang dipilih untuk menurunkan tekanan darah dan juga dia sekaligus untuk menjaga tekanan darah tersebut supaya kemudian apa namanya terjaga begitu ya. Apabila kita lihat dari obat amlodipin itu dia bekerja untuk menurunkan tekanan darah itu dari satu jalur saja begitu. Akan tetapi pada saat kita menggunakan herbal itu bisa tekanan darah itu diturunkan dari beberapa jalur mekanisme begitu. Yang ini bisa saling ini ya sinergis seperti itu. Nah, memang perbedaannya begitu. Kalau obat sintetik itu memang dia bekerja dengan apa namanya sangat selektif begitu, dan kemudian dosisnya itu apa namanya besar untuk menghambat atau secara mekanisme untuk menurunkan tekanan darah itu gitu, sehingga dia bisa lebih cepat begitu ya tercapai tekanan darah atau penurunan tekanan darah itu bisa cepat tercapai begitu. Akan tetapi pada saat kita menggunakan herbal itu memang dia eh, apa namanya zat aktif yang ada di dalam herbal tersebut itu adalah kecil-kecil begitu ya, kecil itu, sehingga pada saat kita mengkonsumsi herbal itu tidak bisa kemudian sekali langsung tercapai apa yang kita inginkan begitu atau tujuan yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang kita harus menunggu proses begitu, dan apa namanya tergantung juga pada kondisi eh, tubuh kita begitu. Ada yang responnya itu atau keadaan tubuhnya itu memang belum terjadi keparahan seperti itu ya, sehingga recovery-nya itu bisa cepat. Akan tetapi kadang-kadang ada yang eh, apa apabila memang kondisi tubuhnya itu tidak mendukung, misalnya seperti terjadi kekakuan pada pembuluh darah begitu ya, misalnya seperti itu, arteriosklerosis misalkan seperti itu, akan menyebabkan
penurunan tensi itu memerlukan proses terlebih dahulu begitu. Nah, akan tetapi apa beberapa kasus itu sudah bisa teratasi begitu ya, teratasi yang biasa menggunakan obat-obat sintetik penurun tekanan darah ini sudah bisa teratasi dengan menggunakan Notens gitu. Oke. Baik, kemudian untuk apabila pasien S ini ingin apa ya namanya mengkonsumsi herbal yang dari eh, tempat beliau sendiri begitu ya, misalnya seperti itu juga bisa gitu. Jadi seperti misalnya tadi untuk gangguan lambung itu bisa digunakan tepung pisang batu, kemudian tepung Garut begitu ya untuk apa dikonsumsi sendiri dengan cara dilarutkan di air hangat begitu kemudian diminum gitu. Kemudian untuk yang apa namanya tensi ini tapi memang kemudian harus hati-hati ya karena untuk tensi ini kita memerlukan dosis yang apa ya, yang teliti begitu. Sehingga untuk tensinya pun juga sebaiknya diukur setiap kali waktu begitu. Jangan sampai ada eh, hipotensi gitu. Karena beberapa kasus juga misalnya dengan penggunaan jus mentimun gitu ya yang dicampur dengan seledri seperti itu sebenarnya sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah. Akan tetapi kadang-kadang yang dikombinasi dengan obat sintetik ataupun dia tidak dikombinasi dengan obat sintetik tapi baru tarafnya itu prehipertensi misalkan seperti itu juga malah bisa menyebabkan hipotensi gitu. Jadi penurunan tekanan darah yang drastis begitu dan itu akan sangat berbahaya. Oke, begitu untuk kasus pertama, Mbak Utami. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut ke kasus yang kedua. Ini ada nama dengan inisial W, jenis kelaminnya perempuan, usia 51 tahun dengan berat badan 67 kilogram. Riwayat pengobatannya itu si pasien W ini sudah melakukan pengobatan secara medis dan juga herbal dengan diagnosa atau keluhannya itu keputihan dan ada Oke, baik. Di sini ada seorang perempuan begitu ya, usianya 51 tahun. Kemudian untuk riwayat ini dia sudah menggunakan apa ya, Mbak? kalau Medis untuk dan herbal riwayat gitu? pengobatnya secara At- pengobatannya tidak dijelaskan. Tidak Si yang dijelaskan. bersangkutan Oke. hanya menjelaskan medis dan herbal. Oh, nggih. Nggih, baik. Di sini untuk keluhannya adalah keputihan dan benjolan di kemaluan. Untuk apa namanya gejala ini atau keluhan ini nanti si pasien ini bisa menggunakan ini ya produk dari Naturonal itu adalah ini apa namanya neoselnya begitu. Neoselnya nanti bisa dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan sore. Apabila tidak mempunyai keluhan lambung, itu bisa diminum sebelum makan begitu. Akan tetapi kalau mempunyai keluhan di lambung, pencernaan, itu sebaiknya diminum setelah makan. Kemudian untuk keputihan ini memang apa ya namanya bisa diobati secara topikal begitu ya ataupun diobati secara sistemik begitu. Untuk eh, pengobatan secara sistemik itu bisa nanti dengan herbal racikan mungkin ya yang bisa diracik sendiri atau diracik di Naturonal itu seperti ada dengan kandungan ini sirih gitu ya, daun sirih, kemudian karena dia efek anti jamur dan anti bakterinya apa namanya bagus begitu ya. Seperti itu. Kemudian dengan campuran yang lain nanti bisa ditambahkan seperti
apa namanya pegagan begitu ya. Pegagan itu juga dia bisa apa namanya mempunyai efek yang membantu begitu ya, membantu eh, menekan ini tadi perkembangan dari jamur dan keputihan jamur dan bakteri begitu. Dan juga bisa ditambahkan dengan daun binahong begitu. Nah, kemudian apa namanya untuk efek apa namanya lokalnya gitu ya atau topikalnya ini nanti bisa menggunakan hmm, apa dari produk kita itu tea tree oil begitu. Tea tree oil itu apakah kemudian nanti aman jika digunakan di apa ya namanya organ yang sensitif begitu. Ya, ini eh, apa namanya nanti di apa ya istilahnya itu dijadikan cairan untuk apa eh, untuk ini dioleskan begitu ya, dioleskan dengan eh, misalnya saja dengan dicebokkan begitu, dicampur dengan air hangat, kemudian dicebokkan begitu setiap kali waktu atau setiap kali setelah buang air kecil begitu. Ini bisa apa namanya efek-efek dari antibakteri maupun anti jamur dari kandungan yang ada di dalam tea tree oil ini bisa untuk mendukung kesembuhan dari keputihan ini melalui jalur topikal begitu. Ya, ya, mungkin dari kasus ini ada yang ingin saya tambahkan bahwa keputihan itu disebabkan karena adanya jamur dan bakteri yang tumbuh di sekitar ini ya organ vital perempuan begitu. Nah, hal ini eh, apa namanya ada beberapa aspek atau beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab begitu ya. Di antaranya itu adalah kelembapan gitu. Jadi nanti usahakan pasien ini apa namanya menghindarkan dari kelembapan di daerah vitalnya atau di daerah yang sensitif tersebut begitu. Misalnya kalau di rumah itu tidak usah menggunakan celana dalam gitu, maaf ya. Karena ini akan menyebabkan apa tambahnya kelembapan kalau kemudian menggunakan celana dalam apalagi yang ketat begitu. Kemudian apabila sering menggunakan celana jeans misalkan seperti itu ya atau celana panjang yang tepat begitu. Sementara waktu di di tidak dibiasakan dulu begitu. Lebih baik menggunakan yang apa ya, yang longgar-longgar begitu, bisa dengan daster gitu ya kalau di rumah. Kemudian bisa di apa dilap begitu ya kalau misalnya kemudian ada keringat-keringat yang ada di tubuh begitu. Apalagi kalau sekarang ini kan kalau di Jogja itu suasananya mendung tapi hujannya itu hanya sedikit-sedikit gitu ya, gerah sekali begitu. Nah, ini bisa sangat mendukung adanya ini keputihan begitu ya, jamur dan bakteri itu bisa tumbuh subur begitu di daerah yang sensitif. Kemudian selain itu juga faktor stres itu kadang-kadang juga mempengaruhi gitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang pada saat stres ini kemudian akan mengganggu apa ya namanya metabolisme tubuh begitu ya sehingga kemudian kondisi ini malah menyebabkan sistem imun turun kemudian eh, jamur dan bakteri eksternal atau yang patogen begitu itu akan banyak tumbuh begitu, akan tumbuh subur. Oke, selain itu juga kemudian di sini juga mungkin harus saya tambahkan begitu ya, penggunaan apa istilahnya ya? Pembasmi ini bakteri-bakteri dan jamur itu juga penggunaannya kita harus hati-hati juga begitu karena hal ini nanti dapat menyebabkan
flora normal yang seharusnya memang tumbuh di beberapa bagian tubuh kita itu justru terbasmi begitu, justru hilang begitu ya, justru mati begitu. Dan ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Normalnya gitu ya, normalnya di bagian organ eh, vital dari perempuan itu memang pH-nya selalu terjaga begitu ya, pH-nya terlalu terjaga sehingga di situ flora normal itu juga akan menjaga tidak adanya flora atau bakteri dan jamur patogen yang tumbuh begitu, sehingga eh, kesehatannya selalu terjaga. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Bisa lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ada pasien dengan inisial ICN, jenis kelamin perempuan, usia 43 tahun, dengan berat badan dan tinggi badan tidak diketahui, serta riwayat pengobatannya juga tidak diketahui. Diagnosanya itu mempunyai keluhan pada asam lambung, nyeri perut sebelah kiri atau bawah payudara kiri itu, sampai samping belakang itu terasa sakit ketika asam lambungnya kambuh dan juga nyeri di bagian bawah telinga kanan serta nyeri leher kanan saat asam lambung kambuh juga. Bisa disarankan untuk Ya, ya. Baik untuk pasien ini 43 tahun gitu ya. Di sini mungkin nanti bisa di eh, lengkapi begitu ya dengan mungkin ada ini pekerjaan mungkin seperti itu ya atau aktivitas sehari-hari begitu supaya kemudian nanti mungkin kita mempunyai gambaran begitu ya aktivitas kesehariannya gitu. Nah, seperti yang case pertama tadi, ini asam lambung nanti kami rekomendasikan itu menggunakan Venoma begitu bentuknya kapsul sehingga bisa lebih praktis begitu ya. Atau kalau misalnya menginginkan yang bentuk lain itu ada Obama begitu yang bentuknya itu ada ini ya madu begitu supaya sekalian sebagai energi begitu. Nah, untuk nyeri di perut sebelah kiri atau bawah payudara kiri, samping belakang, dan nyeri di bagian yang lain, itu bisa disebabkan karena memang adanya asam lambung ini gitu. Jadi, dicoba untuk penyembuhannya itu adalah menyembuhkan di asam lambung terlebih dahulu. Di samping dengan tadi herbal yang kita rekomendasikan, bisa juga dijaga dari pola makan begitu. Jadi pola makan nanti juga harus diperbaiki, misalnya untuk makanan-makanan yang pedas, yang asam, yang bisa memicu si sekresi asam lambung, seperti misalnya kopi gitu ya, itu di apa hilangkan dulu, jangan dikonsumsi dulu begitu. Lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak polisakarida begitu ya, seperti mungkin nasi gitu ya, nasi hangat begitu. Kemudian eh apa tadi misalkan ini agar-agar begitu ya, itu juga bagus begitu. Kemudian misalnya kalau bisa atau dia ini suka itu adalah ini apa namanya lidah buaya, misalkan seperti itu juga bagus gitu ya. Nah, ini apa? Kami rekomendasikan gitu. Selain tadi herbal, kemudian perubahan atau menjaga pola makan gitu. Selain tadi asupan makanan yang dijaga begitu ya, itu juga untuk kesehariannya atau waktunya gitu. Itu juga harus dijaga juga, jangan sampai perut kosong. Nah, di perut kosong ini memang antar orang per orang itu berbeda-beda gitu. Tidak harus kita fokus pada 3 kali sehari gitu ya. Akan tetapi memang
secara general, secara kebiasaan itu adalah dijaga pola makan 3 kali sehari itu gitu. Tapi kadang-kadang pada penderita gangguan pencernaan atau asam lambung juga termasuk begitu, itu asupan makanan itu tidak bisa banyak begitu ya. Jadi dia sedikit-sedikit. Oleh karena itu nanti tidak harus menunggu 3 kali sehari atau sehari 3 kali begitu. Akan tetapi nanti pada saat terasa perut sudah harus diisi, itu silahkan kemudian diisi saja gitu. Nah, lebih baik camilan-camilan yang banyak mengandung ini ya tadi ya polisakarida begitu, kemudian susu misalnya seperti itu juga bagus gitu ya. Seperti gandum-gandum itu kan juga kayak akan polisakarida begitu, itu sangat bagus begitu. Kemudian yang bisa menurunkan asam lambung tentunya juga bagus begitu ya, yang kaya akan magnesium begitu, itu juga sangat bagus begitu ya. Misalkan seperti buah-buahan seperti apel, pir kayak gitu, itu juga kaya akan magnesium gitu, itu sangat bagus untuk apa namanya menormalkan kembali asam lambung. Kemudian untuk rasa sakit yang lain, coba nanti diobservasi setelah apa namanya asam lambung ini membaik gitu ya. Perkembangannya seperti apa gitu. Kalau kemudian ini sudah membaik, ternyata masih dirasakan sakit, misalnya di bawah telinga kanan, kemudian nyeri leher, misalkan seperti itu, berarti itu dari hal yang berbeda begitu. Nanti kemudian kita cek kembali, ditelusuri, cari penyebabnya dari mana begitu. Oke, seperti itu Mbak Utami. Semoga nanti Baik, bisa apa namanya dilanjutkan kepada pasiennya ya. ya. Untuk case yang keempat, itu ada Tuan dengan inisial A, jenis kelaminnya laki-laki, berusia 72 tahun, berat badan dan tinggi badannya tidak diketahui, riwayat pengobatannya itu hanya disebutkan medis saja dengan diagnosa batu empedu dengan ukuran kurang lebih 2,04 dikali 1,38 cm. Keluhannya itu kadang-kadang mual, muntah, dan sakit di ulu hati serta kembung dan susah BAB. Bisa disarankan Oke, untuk herbal. ya baik, ini ya laki-laki ya, Tuan A. Jadi usia 72 tahun sudah cukup apa namanya berumur begitu ya. Di keluhan utama itu adalah batu empedu gitu. Jadi memang untuk batu empedu ini eh seringkali gitu disertai dengan keluhan-keluhan yang lain seperti mual muntah begitu. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa hal begitu ya. Ya, salah satunya itu bisa karena tingginya SGBT, SGOT begitu kalau di apa pemeriksaan laboratorium begitu. Hal ini akan memicu apa rangsang mual dan muntah begitu ya. Kemudian selain itu juga hal ini sangat berhubungan gitu. Kadang-kadang gitu ya banyak yang kami temui di apa namanya pasien-pasien begitu, orang dengan keluhan pencernaan begitu ya yang ditandai dengan mual muntah, kemudian tingginya asam lambung, kemudian banyak mengkonsumsi obat-obat apa penetral asam lambung gitu ya, penurun ini pH asam lambung begitu, itu kemudian malah implikasinya adalah di timbulnya batu empedu begitu. Jadi beberapa kasus juga seperti itu. Nah, hal ini sangat berkaitan gitu. Oleh karena itu, untuk kasus ini, rekomendasi saya gitu untuk keluhan mual muntah ini memang walaupun sebenarnya tidak disebabkan oleh tidak harus ya atau mungkin saja tidak disebabkan oleh apa namanya pH atau asam lambung begitu. Akan tetapi alangkah baiknya ini diobati dulu begitu ya dengan menggunakan tadi
apa namanya bisa Benoma, bisa Obama, bisa juga yang lain begitu ya, yang dia bisa menetralkan asam lambung ataupun juga mengurangi mual muntah atau juga mengurangi munculnya gas-gas yang ada di dalam pencernaan begitu yang menyebabkan keluhan-keluhan di pencernaan seperti itu. Selanjutnya, untuk susah buang air besar, ini bisa dibantu dengan herbal-herbal yang kayak misalnya pektin, misalkan seperti itu, atau buah-buahan juga, begitu ya. Misalkan juga dengan bisa lidah buaya ataupun juga apa tepung porang misalkan seperti itu ya atau juga tepung rumput laut misalkan seperti itu yang dia bisa membentuk massa di dalam feses itu gitu sehingga harapannya nanti untuk kasus susah buang air besar ini bisa tertangani gitu. Selanjutnya untuk batu empedu itu kita rekomendasikan adalah litogen begitu ya. Beberapa kasus alhamdulillah sudah bisa tertangani dengan litogen dan untuk konsumsi litogen ini paling bagus itu adalah pada saat perut kosong begitu. Nah, hal ini nanti harus kita sesuaikan dengan ini keluhan mual muntah begitu. Jadi kalau rekomendasi saya keluhan mual muntah ini sekitar 5 hari itu ditangani dulu dengan Benomah begitu. Kemudian harapannya di 5 hari itu sudah tidak ada keluhan di mual muntah. Kemudian dilanjutkan dengan penyembuhan atau pengurangan ini ya ukuran batu empedu begitu itu dengan menggunakan litogen. Nah, penggunaan litogen ini memang paling bagus, paling efektif itu pada saat perut kosong sehingga nanti saat perut kosong itu sebaiknya dikonsumsi 3 kali sehari untuk cepat apa namanya menurunkan atau menyembuhkan dari kasus batu empedu ini. Tapi kalau misalnya ini kasusnya masih kecil ya relatif. Oh, ini sudah senti ding ya. Biasanya kadang-kadang ada yang mili gitu. Ini sudah senti, berarti eh, kalau rekomendasi saya berarti tetap 3 kali sehari begitu, yaitu pada saat bangun tidur, kemudian siang, kemudian malam. Dan paling efektif memang pada saat perut kosong seperti itu. Oke, seperti itu Mbak Baik, Utami. terima kasih. Ya, untuk case yang kelima, inisial AF, berusia 53 tahun, dengan diagnosa penyakitnya itu rheumatoid arthritis dan autoimun dengan keluhan nyeri pada sendi tangan kanan dan tangan kiri, serta terasa kaku ketika ditekuk. Mohon saran herbalnya, Umi. Oke. Baik, ini kasus terakhir aja Mbak Utami ya. Ini sudah jam 5, begitu. Oke, baik. Kasus rheumatoid arthritis dan autoimun. Jadi ini memang sangat berhubungan begitu ya untuk kasus ini. Jadi kasus gimana ya? Memang banyak akhir-akhir ini kasus autoimun itu apa muncul begitu. Eh, Kadang-kadang di dalam seseorang pada seorang pasien itu dulunya tidak ada kasus autoimun atau tidak mengalami autoimun begitu ya, tapi dengan perjalanan umur, kemudian dengan apa namanya mungkin sensitivitas dari tubuh itu kemudian muncul yang kasus-kasus autoimun gitu. Kemudian kalau rheumatoid arthritis itu juga apa pada dasarnya secara mekanisme itu sama begitu ya. Di sini kita tidak boleh menggunakan herbal-herbal yang meningkatkan ini imunitas begitu atau yang disebut sebagai imunostimulator gitu. Seperti misalnya meniran begitu ya. Meniran itu adalah imunostimulator atau produk-produk misalnya sekarang ada ini ya produk fitofarmaka atau obat herbal itu yang dari meniran itu sangat berbahaya kalau dikonsumsi oleh orang yang menderita rheumatoid arthritis dan juga autoimun begitu. Karena dia akan semakin apa namanya meningkatkan imunitasnya sehingga justru kasusnya nanti akan semakin berat. Nah, ini yang
apa peningkatan sistem imunnya atau untuk menjaga imunitasnya itu lebih pas itu menggunakan jinten hitam begitu ya, karena jinten hitam itu kategorinya adalah imunomodulator, jadi dia pada saat eh, apa namanya menstabilkan imun seperti itu. Jadi pada saat imunnya turun itu bisa dinaikkan, tapi pada saat imunnya itu apa namanya naik begitu ya, atau rangsang imunnya itu tidak akan kemudian memicu terjadinya reaksi autoimun di dalam tubuh seseorang begitu. Nah, kemudian untuk nyeri sendi tangan dan kaki ini lebih disebabkan karena itu tadi rheumatoid arthritis begitu. Dan kemudian kita bisa menggunakan herbal-herbal yang eh, apa namanya bisa sebagai ini ya anti radang begitu, karena di dalam tangan kaki yang mengalami nyeri itu biasanya terjadi peradangan gitu. Kita ada racikan begitu untuk OA begitu ya, yang bisa digunakan. Nanti bisa kontak admin di Naturonal, nanti sudah ada racikannya begitu, dan kemudian bisa ditambah dengan ini apa namanya kapsul habatus sauda dan ini ya ikan gabus begitu ya, supaya kemudian daya tahan tubuhnya itu terjaga dan bisa kemudian mendukung kesembuhan dari autoimun ini gitu. Oke, seperti itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Utami. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin menanyakan, apakah ada dari peserta yang ingin bertanya atau berkonsultasi secara langsung, bisa angkat tangan atau tulis di kolom komentar. Oke, baik, sambil menunggu ini ya, mungkin interaksi dari peserta. Mungkin di sini apakah ada Pak Gintoko ya? Di sini join juga Pak Gintoko. Monggo untuk bisa menambahkan apa-apa yang tadi saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih eh, Bu Wita dan terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir. Pada prinsipnya saya selalu menyampaikan bahwa terapi herbal itu bukan satu-satunya modalitas. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena efektivitasnya sangat tergantung dari faktor lain seperti misalkan apakah nutrisi yang eh, sedang diasup oleh pasien itu dalam keadaan atau dalam kondisi yang baik. Apa yang ingin saya sampaikan di sini begini. Di banyak teori tentang protein transporter, bahwa asupan nutrisi yang kurang dalam kadar protein albumin misalkan, itu secara signifikan ternyata memang memberi dampak progres dari eh, penyembuhan suatu penyakit ya. Artinya ketika Bapak Ibu baik sebagai terapis atau sebagai pasien itu harus memahami betul peran eh, pendukung dari status nutrisi yang baik itu sebagai protein transporter. Itu yang yang pertama yang harus dipahami kata protein transporter itu. Yang kedua, protein juga dipakai untuk membangun sistem kekebalan tubuh, terutama yang bersifat spesifik atau antibodi. Beberapa penyakit, ya terutama kanker misalkan ya, itu sistem imun itu biasanya akan tertekan, ya.
Kemudian herbal itu diberikan misalkan. Namun kemudian kita harus ketahui bahwa kinerja dari herbal itu sifatnya adalah sistem imun yang bersifat apa namanya itu non spesifik ya, atau melibatkan peran dari makrofag misalkan. Nah, akan berbeda jika kemudian sistem imun itu terbangun karena juga adanya peran antibodi. Nah, bahan pembentuk antibodi itu adalah statusnya juga berkaitan dengan nutrisi itu sendiri, yaitu protein-protein yang dipakai untuk membentuk antibodi dalam tubuh seorang pasien. Itu yang kedua. Jadi fungsi protein yang kedua itu adalah berkaitan dengan antibodi. Lalu yang ketiga, fungsi protein itu sendiri dipakai untuk membentuk enzim-enzim ya yang ada di dalam tubuh, yang beberapa di antaranya itu enzim tersebut sangat dibutuhkan atau diperlukan terkait dengan aktivitas penyembuhan. Beberapa contoh enzim yang misalkan ini secara umum ya, itu adalah enzim-enzim antioksidan seperti katalase, superoksidismutase, SOD ya, atau glutathione peroksidase. Itu adalah enzim-enzim yang bahan baku pembentuknya itu dari protein. Jadi kalau seorang pasien itu malnutrisi, terutama dari sisi ini adalah protein, ini dampaknya nyata sekali terkait dengan progres penyembuhan eh, suatu penyakit pada kondisi pada setiap pasien. Itu yang kedua ya, yang ketiga ya. Kemudian protein sendiri dipakai untuk membentuk sebuah pola reseptor. Pola reseptor itu dibutuhkan sebagai target dari eh, apa teori kunci dan gembok. Kuncinya itu adalah zat aktifnya, ya gemboknya itu adalah reseptor itu, yang juga disusun dari suatu komponen protein itu. Jadi sudah ada berapa tadi? 4 ya fungsi peran nutrisi di dalam progres kemajuan suatu terapi. Yang pertama tadi protein transporter, yang kedua itu adalah antibodi, yang ketiga itu adalah enzim, ya. Kemudian yang keempat itu adalah reseptor atau titik tangkap, target tangkap dari suatu zat aktif di dalam tubuh ya. Dan yang terakhir, protein secara umum dia bisa menjadi suatu apa yang disebut sebagai eh, layer ya, suatu layer lapisan tipis pada permukaan pembuluh darah ya, yang mana layer atau permukaan tipis pada pembuluh darah ini mempunyai peran penting di dalam membuat blokade atau ngeblok gitu ya kuman-kuman yang ada pada sistem peredaran darah gitu untuk tidak bisa menembus atau eh, masuk ke dalam sistem fisiologi atau jaringan jika adanya layer pada permukaan pembuluh darah itu terbentuk dengan baik. Nah, layer ini tersusun dari suatu protein juga gitu. Jadi itulah mengapa kemudian dalam berbagai aspek kita bicara tentang efektivitas terapi herbal, sekali lagi itu bukan satu-satunya
faktor ya, bagaimana efektivitas dari herbal itu. Ada faktor lain seperti tadi yang saya sampaikan tentang nutrisi, yang kemudian nutrisi ini adalah salah satu di antaranya adalah protein, yang kemudian mempunyai lima peran strategis tadi. Lalu apakah asupan protein itu harus pada batas-batas yang terpenuhi? Ya jelas. Jadi jangan sampai kemudian protein itu yang masuk itu kurang gitu ya, atau berlebihan. Terutama pada kasus pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronis ya. Maka asupan protein ini menjadi faktor yang harus dibatasi atau ada istilahnya pembatasan ya, restriction dari pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal. Nah, itu faktor yang pertama yang perlu dipahamkan kepada semuanya yang hadir di sini untuk supaya memperhatikan betul masalah protein atau masalah nutrisi. Nanti selain protein, jenis kandungan nutrisi yang juga sangat dibutuhkan kaitan dengan efektivitas suatu terapi herbal itu juga adalah jenis kalau protein itu suatu polipeptida ya. Kalau ini jenis suatu polisakarida yang menjadi sumber nutrisi bagi probiotik. Berarti tentang eh, tentang apa? Tentang apa itu namanya komponen-komponen prebiotik atau nutrisi yang dipakai untuk tumbuh berkembangnya probiotik di dalam usus kita, ya terutama tadi disinggung oleh Bu Wita juga penata laksanaan pada pasien yang sering mengalami masalah di lambung misalkan. Itu mau tidak mau konsep polisakarida itu harus masuk gitu. Yaitu eh, jenis tepung-tepung yang banyak mengandung inulin ya atau manan ya, baik glukomanan atau galaktomanan biasanya dari jenis tepung umbi-umbian ya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah bahwa prebiotik itu dipakai oleh probiotik, oleh unsur di dalam perut atau usus kita. Yang dimaksud unsur di sini adalah bakteri yang probiotik, bakteri yang baik tadi. Nah, sehingga eh, untuk kasus pada penyakit lambung misalkan tadi disentuh, itu memang pasien itu harus banyak mengkonsumsi jenis tepung-tepungan yang termasuk dari polisakarida gitu ya. Eh, yang jenisnya adalah inulin, manan tadi, galaktomanan, glukomanan gitu ya, pektin dan lain-lain itu. Selain polisakarida ini itu juga membentuk sistem yang kita sebut sebagai eh, layer pada membran mukosa pada lambung pasien yang mengalami problem gangguan pada perut, lambung maupun pada usus gitu. Nah, ini bagaimana kita mengenali oh kalau mah itu berarti lebih dipentingkan pada konsep polisakaridanya gitu ya. Terus nanti ada lagi nutrisi yang terkait dengan dari golongan lemak ya. Lemak yang dimaksud di sini adalah asam lemak tak jenuh ya. Baik rantai pendek, rantai menengah maupun rantai panjang ya. Pada prinsipnya asam lemak tak jenuh itu berperan penting terkait dengan beberapa penyakit seperti stroke ya, jantung ya, atau adanya yang disebut fenomena dislipidemia, yaitu kadar lemak jahatnya itu lebih tinggi. Yang kita sebut lemak jahat itu adalah LDL.
yang dia bisa membentuk plak pada pembuluh darah baik di jantung maupun di otak gitu ya. Nah, itu berarti harus melibatkan yang namanya unsur eh, lemak. Lemak itu juga suatu polimer ya, suatu polimer. Kalau protein polimernya namanya polipeptida gitu ya. Kalau karbohidrat disebut sebagai poli eh, sakarida misalkan. Nah, di lemak itu ada polimer juga. Di antaranya jenis dari lemak itu adalah asam-asam lemak eh, tak jenuh ya, yang sangat bermanfaat seperti omega 3, omega 6, omega 9 ya. Nama lainnya itu kan asam linoleat, asam oleat, linolenat ya. Nah, ini adalah cara berpikir eh, yang melibatkan konsep nutrisi, gitu ya. Dari tadi protein sudah, polisakarida sudah, kemudian lemak, gitu ya. Itu adalah logika-logika yang harus dipahami oleh terapis atau oleh pasien itu sendiri. Jadi kalau ada pasien sakit jantung, stroke itu mesti berpikirnya, oh berarti dia butuh asam lemak tak jenuh gitu prinsipnya. Kalau kemudian penyakit-penyakit kanker misalkan, oh dia butuh suatu protein-protein yang bagus gitu ya, yang bisa membentuk tadi antibodi dan seterusnya tadi. Kalau penyakit MAH misalkan ya, oh dia butuh suatu polisakarida gitu ya. Eh, dari jenis inulin, pektin, atau kita sebut polisakarida yang larut air gitu. Nah, berikutnya apa yang perlu diketahui selain dari protein, karbohidrat, lemak gitu ya. Nah, yang nutrisi yang berikutnya biasa kita sebut dia sebagai mikro elemen ya. Kalau makro elemen tadi biasanya adalah karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Termasuk di antara karbohidrat juga fiber atau serat. Tapi kalau mikroelemen itu lebih ke mineral ya, kandungan-kandungan mineral, kandungan-kandungan vitamin ya, kandungan-kandungan ya mineral dan vitamin maksudnya ya. Itu adalah kita sebut sebagai mikroelemen. Nah, mikroelemen ini ternyata dibutuhkan oleh tubuh pada beberapa kasus misalkan seperti diabetes. Diabetes itu sangat membutuhkan kandungan selenium. Itu sejenis mineral ya atau jenis mineral. Nanti kalau yang penyakit saraf misalkan dia butuh kandungan vitamin-vitamin B kompleks misalkan seperti itu. Jadi setiap penyakit itu dia punya benang merahnya dengan nutrisi gitu maksudnya. Jadi kita harus mengenali itu sebagai seorang terapis atau bahkan pasien sendiri, kalau saya kena penyakit berkaitan dengan saraf, berarti saya butuh yang arahnya ke vitamin-vitamin saraf misalkan. Kalau saya kaitan dengan eh, apa namanya diabetes, misalkan saya butuh mineral-mineral dari jenis selenium, misalkan seperti itu. Nah, dengan konsep memahami seperti ini bahwa nutrisi adalah bagian terintegrasi dengan herbal, maka kemudian herbal itu akan menunjukkan powerfulnya gitu kan, kekuatan yang optimalnya gitu. Nah, kadang disinilah kita kurang memperhatikan masalah nutrisi, baik kita sebagai terapis atau herbalisnya maupun kita sebagai pasien itu sendiri yang tidak memahami arti penting dalam konsep nutrisi ini terhadap optimalisasi dari terapi herbal. Saya kira demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kolom komentar itu ada pertanyaan dari Saudari Winca Saraki. Izin bertanya, kalau untuk batu empedu yang masih berukuran 0,4 cm, apa juga menggunakan litogen? Kalau iya,
pemakaiannya berapa kali sehari dan berapa lama dikonsumsinya. Keluhan lain saya nggak ada, hanya pernah USG ketahuan ada batu empedu seperti pasir. Mohon bantuan untuk Ya, menjawabnya, Bu Wita. ya baik. Batu empedu bentuk pasir itu biasa disebut juga amorf ya. Bentuk amorf tadi dan itu kaitan dengan istilahnya bagaimana kita meningkatkan ya asupan. Jadi kalau batu empedu ya itu kan ada kolesterolnya ya. Kolesterolnya itu sendiri membentuk ikatan dengan kalsium. Jadi inti penata laksanaan terapi herba yang rasional itu kolesterolnya itu harus dilarutkan gitu loh, harus dipecah gitu istilahnya. Jadi keduanya itu harus dipecah, yang kalsiumnya dipecah, yang kolesterolnya itu dipecah. Nah, pemecahnya kolesterol itu adalah sekualen. Sekualen yang paling efektif itu dari minyak hati ikan hiu. Itu untuk memecah kolesterolnya. Karena dia sangat mudah merembes ya kolesterol itu ke dalam sekualen tadi. Terus kalsiumnya itu dipecah dengan ikatan kompleks dari herba yang banyak mengandung ini apa namanya flavonoid gitu ya. Banyak mengandung flavonoid. Nah, oleh karena itu flavonoid itu bisa membentuk ikatan ya, ikatan secara kuat dengan kalsium ya, dengan kalsium. Kalsium itu bagian yang terbentuk dari batu empedu ya. Itu maka harus ditambahkan dengan cuka apel. Jadi kondisi asam ya itu akan membuat si ikatan kalsium dengan flavonoid itu makin kuat gitu karena ada kondisi asam gitu ya. Jadi kalsiumnya dipecah oleh si flavonoid, kolesterolnya itu dilarutkan oleh si sekualen gitu. Jadi terapinya seperti itu penata laksanaannya gitu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kemudian masih dengan pasien yang sama, bertanya kembali, kenapa pasien batu empedu tidak boleh mengonsumsi rimpang yang mengandung kurkumin? Apa bisa memicu batu yang semakin banyak atau bagaimana ya, Pak? Ya karena kurkumin itu mengaktifasi apa kelenjar empedu itu sendiri gitu. Jadi kelenjar empedu itu kalau sekresinya terlalu kuat itu juga akan meningkatkan pembentukan batu empedunya. Makanya di dalam terapi litogen, terapi batu empedu, sebetulnya terapi pertama itu memang pakai litogen itu. Nah, litogen itu harapannya untuk apa? Tadi sudah saya sampaikan di situ memecah dari kolesterol ya dengan mekanisme yang berbeda dengan penambahan skualen. Maka grade yang pertama kalau masih kecil gitu ya, masih kayak bentuk AMOF tadi itu pakai yang litogen. Tapi nanti kalau sudah besar gitu ya dan konkret ya, solid itunya itu harus dipecahnya menggunakan sekualen, menggunakan minyak hati ikan hiu gitu. Ditambah dengan jenis-jenis apa flavonoid ya yang sangat kita sebut sebagai polifenolik ya, ditambah dengan kondisi asam karena asam itu menyebabkan ikatan antara kalsium dengan flavonoid ikatan kompleksnya itu akan makin makin kuat gitu ya, akan makin kuat. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari peserta lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau berkonsultasi secara langsung, dipersilahkan. Waktunya udah habis ya, Mbak.
Oh, baik. Jika seperti itu, eh, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan Healing by Konsultan pada kesempatan hari ini. Apakah ini akan ditutup oleh doa penutup, Pak Kim? Ya, Mas Fahri ada nggak, Mas Fahri? Ada Mas Fahri, Mbak? Oh, nggih, baik. Kepada Mas Fahri, mungkin bisa dipersilakan. Biasanya Silakan, di Mas sana Fahri. pas Jumatan. Oh ya, baik. Kalau gitu saya yang tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jammilni bil afiyah wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada petang hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sedang keuji dengan sakit ya Allah, berilah kesabaran ketabahan dalam menerima ujianmu ya Allah, jadikan sakit yang menjadi penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah ikhtiar yang mereka lakukan adalah menemukan obatnya sebagaimana Rasulmu mengatakan ya Allah likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Ya Allah, jadikanlah setiap ikhtiar mereka itu menemukan jalan keluarnya dengan obat-obat yang menyembuhkan mereka dengan izin-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, angkatlah penyakitnya saudara-saudara kami ya Allah, sembuhkan mereka yang tidak meninggalkan sakit. Ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kim dan Bu Wita serta para peserta. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.